Sekarang ketika udah UN beralih jadi UN kan nggak lagi Pak ya? Ya, Ujian ini kan sekarang apa namanya Pak? asesmen. Nah, asesmen ya. Menurut Bapak pribadi lebih membahagiakan mana ketika siswa harus menghadapi UN atau ketika siswa menghadapi SS? Oke, baik. Jadi kalau Bapak sebagai guru, sebetulnya mungkin ya arahnya yang belum jelas bagi kami. Arahnya dalam arti seperti ini. Dulu UN itu salah satu arahnya kan penentu kelulusan. Ya. Jadi ada acuan yang mau kita capai nih. Artinya kalau tidak dapat ini risikonya ini. Ya. Jelas dia Ya. kan. Ya. Masalahnya bagaimana proses ujiannya itu juknis. Ya, ya. Nah, sekarang ketika ini dibuat asesmen, artinya untuk saya pribadi sampai sekarang mau seperti apa, efeknya bagaimana, itu yang masih mengambang. Risikonya nggak ada soalnya. Kalau dulu katanya kan, kalau nilai asesmennya katakanlah di bawah rata-rata, berarti sekolah itu butuh pendampingan nih dari pemerintah. Kalau nilai sekolahnya katakanlah rata-rata atau di atas, berarti sekolah tidak butuh pendampingan. Terus gimana setelah itu kan gitu? Ya. Artinya mau dikemanain? Seandainya misalnya seperti UN tadi, kalau nilai asesmen sekolah di atas rata-rata, misalnya nih, oke, jatah mahasiswa PTN 60% misalnya. Artinya kan ada sesuatu yang mendorong kita untuk berpikir ke situ. Nah, makanya saya bilang, mungkin kalau arahnya ini sudah jelas, targetnya sudah jelas, ya dari kami sisi guru, bisa dikatakan ini mengenakan juga. Kenapa? Yang mana yang sekarang, Pak? Yang asesmen. Iya, mengenakan juga. Mengenakan, karena memang kami akan dibantu secara tidak langsung untuk memaksa siswa memang berpikir kritis. Karena soalnya itu, tagihannya memaksa siswa berpikir kritis. Nah, artinya kan selama ini kita arahkan siswa berpikir kritis karena tagihannya tidak seperti itu nanti, ya sebagian mau, sebagian tidak. Tapi kalau memang sudah seperti itu asesmennya dan seluruh siswa, sementara ini kan masih perwakilan. Nah, seperti sekolah kita, paling 40 orang, 60 orang, gitu. Coba kalau dibuat seperti UN dulu semua siswa. Ya, pasti semua harus memaksa diri untuk berpikir lebih kritis kan. Nah, tapi itu tadi mungkin platformnya dari pemerintah atau sosialisasinya ke tingkat bawah ini yang belum tersampaikan dengan baik. Atau mungkin untuk mengurangi bukan mengurangi ya, menghilangkan kata tidak lulus tadi ketika mungkin siswa udah 3 tahun sekolah gitu kan. Iya, bisa. Karena seperti yang kita bilang tadi, kalaulah kita katakan hanya gara-gara 6 mata pelajaran siswa dinyatakan tidak lulus. Padahal pesennya anak ini bukan di mapel itu seperti tadi kan. Nah, mungkin di bidang lain. Nah, itulah sisi positifnya ini. Artinya kita tidak bisa menjudge anak-anak lulus tidak lulus hanya berdasarkan berapa mata pelajaran. Padahal pesen dia memang nggak di situ. Dan banyak sekarang ini yang hidup bahkan mampu hidup lebih dari cukup, ya bukan dari situ kan. Gitu kira-kira. Terus dia jangan paksa burung berenang di laut kan. Ya pas itu. Karena akan pasti menggap-menggap kan gitu. Menggap.